guys, kembali lagi dengan saya Farid Ibnu Syafrian dari kelas 2I Pemasaran dengan NPM 121020638 Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran organisasi. Pertemuan ke-9 adalah pembelajaran organisasi. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Tingkatan organisasi pembelajaran terbagi menjadi 5. Yang pertama, berpikir secara sistem. Berpikir secara sistem merupakan keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu. Yang kedua, personal mastery merupakan upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga, mental mode. Mental mode merupakan kemapanan sikap mental atau mode yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat merupakan membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang kelima adalah tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Teori pembelajaran dalam organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah operant conditioning, yang kedua classical conditioning, yang ketiga social learning theory. Model pembelajaran masyarakat. Yang pertama adalah proses memperhatikan atau attentional process. Yang kedua, proses mengingat atau retention process. Yang ketiga, proses mesin untuk meniru, reproduction process. Yang keempat, proses pemberdayaan atau penguatan. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran adalah penguasaan pembelajaran, distribusi informasi, interpretasi informasi, pengingatan organisasional. Wibowo 2006. Karakteristik organisasi pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang ketiga adalah perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama adalah membangun komitmen pada pembelajaran, terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama, membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Yang kedua, investasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Yang keempat, mengukur, tolak ukur, menulis pembelajaran. Yang kelima, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua, bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak, terbagi menjadi 2 komponen, yaitu menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Yang kedua, memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Yang ketiga, bekerja untuk membangkitkan dan dampak, terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama adalah implementasi program perbaikan terus-menerus. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Yang ketiga,
eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Dan yang terakhir adalah identifikasi mental mode proses organisasi.